Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita semua sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan, serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini khotib ingin menyampaikan ada 5 amalan yang senantiasa mendampingi kita, mengikuti kita semenjak di dalam masuk kubur. Ketika kita masuk di dalam kubur adalah hanya ditamani amal-amal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena pada saat masuk ke kubur, walaupun istri tercinta, anak tercinta, cucu yang tercinta, semua sahabat yang terdekat, tidak ada yang berani mendampinginya. Tidak mungkin mau masuk sama-sama ke dalam kubur. Kecuali 5 amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan Quran. Surah An-Nur, surat 24, ayat 56. Wa aqimus sholata wa atu zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Laksanakan sholat, bayarkan zakat, taatlah kepada Rasulullah SAW supaya mendapatkan rahmat. Jadi ketika kita masuk ke dalam kubur, amalan-amal yang senantiasa mendampingi kita, pertama sholat. Karena sholat nanti pada saat kita dikumpulkan ke dalam padang mahsyar, pertanyaan yang pertama, tidak hartanya, tidak jabatannya, tidak anaknya, tidak istrinya, tidak kekayaannya. Pertama-tama ditanya adalah sholat. Hadis Rasulullah menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Fa in ruddat ruddu sairu amalihi. Fa in sholihat sholihat sairu amalihi. Pertama-tama anak cucu Adam dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Pertanyaan yang pertama adalah sholat. Kalau sholat kita sempurna, maka semua amal-amal dalam 24 jam yang kita lakukan karena Allah
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat pada saat itu ketika adab datang ke dalam kepala kita, maka dengan amalan sholat itu maka kepala kita terselamatkan daripada adab yang sangat pedih. Yang kedua, wa aqim sholat wa atu zakat. Melaksanakan zakat, membayar zakat. Itu kewajiban kita 1 tahun sekali. Zakat ada 2. Zakat yang pertama adalah zakat mal. Ketika kita mempunyai harta kekayaan sudah sampai nisab, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian yang kedua zakat fitrah. Nah, maka ketika zakat dilakukan karena Allah, ketika nanti azab datang di akhirat nanti, akan yang azab datang ke anggota tubuh kita kanan dan kiri. Maka dengan zakat maka diselamatkan sehingga azab itu tidak jadi menyentuh ke anggota tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Puasa ada 2 juga. Puasa wajib yang ketika datang bulan suci Ramadan 1 tahun sekali. Kemudian puasa sunnah yaitu Senin dan Kamis. Ada juga puasa Yaumil Fitr tanggal 13, 14, 15. Tapi kita karena sibuk masalah-masalah aktivitas keduniaan, cukup kita Senin dan Kamis. Karena kenapa Senin Kamis dicontohkan oleh Nabi kita SAW untuk berpuasa? Karena amalan-amalan dalam seminggu pertama dicatat pada hari Senin. Catatan-catatan kita, amal-amal soleh, amal ibadah kita dicatat. Kemudian datang hari Kamis, malaikat melaporkan, oh ini si fulan, amalan-amalan yang telah dilakukan ternyata amal-amal kebaikan. Maka pada saat azab melalui kaki kita, kedua kaki, maka dengan amalan puasa itu kaki kita tidak terasa panas ataupun tidak terasa sakit, diselamatkan oleh amalan-amalan puasa. Oleh karena itu khatib mengajak, karena amal-amal yang senantiasa mendampingi kita dari mulai kuburan sampai di akhirat di padang mahsyar itu adalah melalui puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang keempat, amalan-amalan yang keempat adalah infak, sedekah, wa anfaqu mimma razaqnahum. Maka orang-orang yang memberikan sebagian daripada rezekinya itu adalah dapat menyelamatkan daripada azab di akhirat nanti. Oleh karena itu kita bersyukur kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang mampu menginfakkan minimal adalah memberi makan. Dalam hadis disebutkan Abdus Salam wa silaturahim wa atita'am wa sholatul lail yadkhuluna al-jannah. Sebarkan salam, bersilaturahmi, wa atita'am, memberikan makan. Ini diibaratkan pahala memberi makan satu orang kepada orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Inilah cara Allah SWT memberikan suatu nilai pahala yang sangat besar. Sehingga dengan berinfak, bersedekah, yang pertama mampu mengampuni dosa-dosa kita, mampu meringankan daripada azab. Ini ada suatu kisah nyata yang langsung Allah berikan di dunia.
melalui infak. Ketika seorang profesor melihat seorang fakir miskin datang ke pasar menunggu tulang-tulang yang dibuang oleh pedagang itu, kemudian dikumpulkan. Pada saat itu profesor melihatnya, menanyakan, untuk apa Bu tulang-tulang dikumpulkan? Dia menjawab, untuk memakani anak saya ada 6 orang. Kemudian profesor itu menjawab, mulai hari ini yang dibutuhkan berapa? Ini sangat mulianya, sangat jujurnya. Seorang ibu miskin itu hanya cukup 0,5 kilo 1 hari. Maka profesor bertanya, untuk 6 orang 0,5 kilo tidak cukup. Mulai hari ini kami beli 2 kilo per hari. Kami kepada pedagang menyampaikan, setiap hari ibu ini dikasih 2 kilo 1 tahun pertama. Kami bayar sekarang. Kemudian setelah pulang, karena dia harus operasi jantung. Pada saat meninggalkan pasar itu, datang ke rumah, anaknya bertanya, oh Bapak, kelihatan hari ini cerah sekali, bahagia sekali. Apakah sudah siap menjalani operasi? Siap. Kemudian berangkat, begitu sampai ke rumah sakit, begitu diperiksa, semua dokter merasa bingung. Karena hilang atau telah disembuhkan oleh Allah SWT melalui infak dan sedekah tadi. Sehingga tidak terjadi operasi. Maka menangis keluarganya, bersyukur kepada Allah SWT melalui infak itu adalah yang harusnya dioperasi jantungnya yang nilainya cukup ratusan juta, tapi dengan infak dan sedekah itu langsung Allah menyembuhkan itu di dunia. Di akhirat nanti diselamatkan daripada azab yang sangat pedih. Kemudian yang kelima, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang senantiasa mendampingi anggota tubuh kita semenjak masuk dalam kubur sampai di padang mahsyar nanti. Maka ketika azab datang, maka menyelamatkan seluruh anggota tubuhnya melalui sholat. Oleh karena itu mari kita jaga sholat 5 waktu karena ayatnya diulang-ulang. Wa aqimus sholat, wa aqimus sholat. Diulang-ulang ada 67 kali dalam satu Al-Quran. Tentang zakat 67 kali. Tentang puasa hanya ada 2. Tapi tentang infak, tentang sedekah, tentang sholat diulang-ulang. Setiap ada ayat menjelaskan wa aqimus sholat wa atuz zakat. Ini sangat penting. Oleh karena itu jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Karena sholat dapat menyelamatkan anggota tubuh kita dari azab yang sangat pedih. Maka orang-orang yang senantiasa mendapatkan kerugian di akhirat nanti adalah orang-orang yang tidak mengindahkan sholat. Karena di dalam ayat disebutkan walladzina kafaru fi ayatina ulaika safun nar hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah SWT, mereka tempatnya di neraka jahanam. Di antara tadi perintahnya wa aqimus sholat, mereka tidak melaksanakan sholat, itu termasuk ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang dapat khotib sampaikan. Semoga dengan Quran surat An-Nur ayat 56, surah Al-Imran ayat 57, surah Al-Baqarah ayat 43 ini menjadikan dasar pemikiran kita agar kita dapat mengamalkan 5 tadi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga
kita dapat mengamalkan dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada khutbah kedua, khatib simpulkan bahwa amalan-amalan yang senantiasa mendampingi kita tidak lepas dari anggota tubuh kita semenjak masuk ke dalam kubur sampai di padang mahsyar adalah amal-amalan yang sangat setia menyelamatkan daripada azab yang sangat pedih. Yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, kita bayarkan zakat. Yang ketiga, melalui puasa wajib dan puasa Senin Kemis. Yang ketiga, melalui infak dan sedekah yang kita keluarkan. Yang kelima adalah melalui bacaan Al-Quran. Mari kita jangan sampai 24 jam tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Sangat merugi karena istri yang dicintai, anak yang dicintai, cucu semua tidak dapat mengikuti, hanya sebatas mengantarkan ke kuburan. Begitu pulang, setelah selesai dikuburkan, semua adalah pulang ke rumah masing-masing. Kecuali amalan-amalan yang 5 ini yang senantiasa mendampingi kepada anggota tubuh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin hamid majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sholiqina was sholiqat was shafirina was shafirat wal khashiina wal khashiat wal mutasalliqina wal mutasalliqat wasaimina wasaimat wal hafidina furujan wal hafidat wa dzakirina Allah katsira wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan ajran azima. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum walidzikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.